Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, welcome back to my channel. Kali ini saya mau sharing tentang kebijakan pengadaan CASN Formasi tahun 2022 khusus untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, jadi ini kabar bagus ya untuk para teman-teman kita yang selama ini mengabdi di madrasah, baik itu di madrasah ibtidaiyah atau madrasah sanawiyah ya, ataupun madrasah aliyah. Oke, kita langsung aja ya. Apa aja sih dan kira-kira kapan ya pengadaan untuk P3K guru khusus guru madrasah dari di bawah naungan Kementerian Agama ini. Oke, ini handout pengadaan CASN Formasi tahun 2022. Yang pertama itu kebijakan pelaksanaan, yang kedua distribusi alokasi formasi, yang ketiga ada rencana jadwal pelaksanaan, dan juga ada rumusan anggaran. Ini untuk rencana tahun 2022 dan rencana tahun 2023. Dan alokasi formasinya itu terdiri dari khusus untuk tenaga pendidikan, tenaga keagamaan, dan juga tenaga fungsional. Jadi nggak hanya guru ya, guru madrasah, tapi juga untuk teman-teman kita yang bekerja di bawah naungan Kementerian Agama, misalnya penyuluhan agama atau pengawas keagamaan kayak gitu. Oke, guru ngaji kayak gitu juga ada kali ya. Oke, landasan hukum pengadaan CASN tahun 2022 ini pengadaan pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Oke, ini dasar undang-undangnya itu ada Undang-Undang 5 tahun 2014 ya, Aparatur Sipil Negara, dan juga ada PP 49 tahun 2018. Lalu ada Perpres 38 tahun 2020, Perpres 38 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, sampai ada Permenpan RB tahun nomor 70 nomor 70, nomor 71, dan juga 29 tahun 2021. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini 5 prioritas kerja ya, 5 tahun dari periode 2019 sampai 2024. Jadi kebijakan nasional itu terdiri dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, signifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transportasi ekonomi. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman semuanya. Ini adalah kebijakan nasional. Jadi arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K, jadi tidak ada CASN ya, ataupun CPNS ya, maksudnya CPNS maupun untuk pengangkatan menjadi pegawai PNS. Jadi semuanya itu dikhususkan untuk P3K aja. Terdiri dari berfokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan, keberpihakan kepada XTHK 2, dan juga perubahan pola kerja birokrasi, gaji dan tunjangan. Oke, kita lanjutkan ya. Hal-hal yang perlu menjadi catatan atau pemahaman bersama. Jadi P3K atau sama dengan tenaga honorer ya, yang terdiri dari tenaga honorer, PTT, outsourcing, itu tidak sama dengan P3K. Lalu ada pendaftaran ya. Pendaftaran P3K tidak hanya untuk tenaga honorer saja, tetapi umum juga dapat melamar. Ini alhamdulillah ya. Ini merupakan kabar gembira untuk teman-teman semuanya yang belum pernah mengabdi atau belum pernah menghonor di Kementerian Agama ya, khususnya untuk di sekolah-sekolah. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman semuanya. Ini tentu saja memberikan kabar yang bagus ya kalau misalnya benar-benar terlaksana. Ada rekrutmen untuk P3K dalam naungan Kementerian Agama, ini benar-benar bisa kita manfaatkan nanti. Oke, selanjutnya arah kebijakan dan strategi nasional yang menjadi mandat RPJMN kepada Kementerian Agama. Oke. Lalu kebijakan Kementerian Agama ini ada 01 pelamar calon P3K kompetensi modernisasi beragama. Jadi calon P3K Kementerian Agama akan mengikuti tes modernisasi beragama menggunakan sistem CAT Mandiri Kementerian Agama untuk mengukur tingkat pemahaman dalam implementasi modernisasi beragama. Dan terakhir itu adalah profil ASN. Jadi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan memiliki pemahaman beragama yang moderat sehingga dapat mencapai tujuan Kementerian Agama secara keseluruhan. Oke, kemudian persyaratan umum calon P3K ini usia paling rendah 20 tahun ya.
dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Jadi misalnya batas usia tertentu, misalnya seorang guru tuh 60 tahun, berarti kalau misalnya mau melamar at least lah ya 59 kayak gitu, baru masih boleh. Tapi kalau udah hampir mau pensiun, udah 60 ya nggak bisa ngelamar ya guys gitu. Dan paling rendah itu 20 tahun. 20 tahun ini udah lulus S1 ya minimal. Kemudian tidak pernah dipidana penjara, terus tidak pernah diberhentikan secara hormat, tidak atas kemauan sendiri ataupun disuruh orang lain untuk berhenti ya. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol. Nah, ini catatan penting ya. Semoga aja nanti pada saat seleksi administrasi ini juga ditekankan ya. Keterlibatan parpol ini benar-benar sensitif sebenarnya. Kemudian poin E ya, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan penjabatan dan memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian, sehat jasmani rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK ya. Ini panitia penyelenggara ya. Kemudian I, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Lalu distribusi alokasi formasi CASN tahun 2022. Jadi untuk tenaga pendidikan, guru, dosen ini sekitar 27.589, kurang lebih itu 55,62% dari total seluruh kebutuhan. Kemudian tenaga keagamaan terdiri dari penyuluh agama dan penghulu, ini 14.739 atau presentasinya 29,70%. Lalu fungsional dan tendik ya, ini kayak TU kayak gitu ya, TU operator, terus penjaga mungkin ya. Ini sekitar 7.281 atau kurang lebih 14.068. Ya ini cukup banyak ya, semoga aja ini benar-benar terlaksana. Ini dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2022, ini hari Jumat guys. Oke, kita lanjutkan. Ini jadwal pelaksanaan, ini hanya skenario, ini tidak bisa menjadi patokan ya teman-teman semua. Hari ini udah tanggal 21 November dan saya baca di web Kemenak itu pada tanggal 19 November itu diumumkan kalau misalnya ini enggak fix ya. Jadi pembukaan pendaftaran seleksi CASN untuk teman-teman yang berada di bawah kenaungan Kemenak itu belum dibuka. Jadi benar-benar ini masih jadi digodok, belum ada juknisnya. Ini bisa dianggap sebagai peluang ya buat teman-teman yang tidak bisa mengikuti P3K yang di bawah kenaungan Kemendikbud kemarin ya, atau tenaga ahli ya yang dibuka secara besar-besaran kemarin, dan itu pun sudah ditutup sebenarnya. Jadi memang benar-benar ini kayak kesempatan kedua ya yang diberikan. Lalu ini skenario kedua. Kalau skenario 2 ini pengumuman seleksinya sekitar tanggal 1 sampai 15 Desember. Ya otomatis skenario kedua ini yang kita jadiin patokan ya, karena yang skenario pertama itu otomatis nggak terlaksana karena sekarang udah tanggal 21 November dan belum pembukaan. Sedangkan di skenario pertama itu pembukaan dijadwalkan pada tanggal 16 sampai 30 November. Artinya ini otomatis out ya, skenario pertama ini tidak bisa jadi patokan. Kita berpatokan ke skenario kedua ini aja. Oke. Lalu ini rancangan anggaran pelaksanaan CASN-nya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti seleksi CASN di Kementerian Pendidikan ya, Kemendikbud kemarin, atau di beberapa kementerian yang ada di Indonesia. Kita masih punya peluang kok, masih ada kesempatan untuk mengikuti P3K khusus dari Kementerian Agama ini. Jadi tetap semangat, semoga berhasil dan semoga lulus untuk menjadi salah satu ASN di Indonesia. Oke, saya rasa cukup sekian ya informasi dari saya, semoga bermanfaat. Selamat siang.